Pemirsa, jumlah korban ledakan SMA 72 Jakarta bertambah. Ada 3 korban baru yang mendatangi RS Yarsi pada Sabtu malam dengan keluhan pendengaran. Sementara terduga pelaku peledakan masih dirawat intensif di RS Islam Jakarta. Saat ini total korban ledakan yang masih dirawat di RS Yarsi berjumlah 15 orang. 14 orang dirawat di ruang umum dan 1 orang dirawat intensif di ICU usai menjalani operasi. Sementara di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, 14 orang masih dirawat inap, termasuk 1 terduga pelaku yang dirawat intensif. Kementerian Sosial akan memberikan pendampingan terhadap para korban yang mengalami trauma dari peristiwa ledakan tragis di SMA 72 Jakarta. Ya, dan pemirsa sudah ada Jessica Winoto di RS Islam Jakarta. Jessica, bagaimana perkembangan kondisi para korban ledakan SMA 72 di sana saat ini? Ya, selamat siang David dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta Pusat, bahwa data terkini yaitu tepatnya pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, data telah diupdate yaitu sebanyak 14 pasien masih dirawat intensif di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta Pusat. Sementara untuk pasien yang telah diperbolehkan pulang yaitu ada sebanyak 29 pasien, sehingga untuk di total ada sebanyak 43 pasien yang telah menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta Pusat. Sementara untuk data di rumah sakit lainnya yaitu di Rumah Sakit Yarsi dan juga Rumah Sakit Pertamina Jaya, untuk di Yarsi sendiri ini ada sebanyak 14 pasien yang masih menjalankan perawatan intensif. Sementara untuk pasien yang telah diperbolehkan untuk pulang ada 1 pasien. Dan untuk di Rumah Sakit Pertamina Jaya ada 1 pasien yang masih menjalankan perawatan. Sementara untuk pasien yang sudah diperbolehkan pulang ada 6 orang. Sehingga memang David dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa atas kejadian ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta Utara pada hari Jumat yang lalu, total korban yang terdampak dari ledakan ada sebanyak 96 pasien. Sementara untuk pasien yang telah diperbolehkan untuk pulang sebanyak 67 pasien. Sehingga H+3 atau 3 hari pasca kejadian ledakan masih ada 29 pasien yang masih dirawat intensif di 3 rumah sakit, yaitu di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, lalu juga ada di Rumah Sakit Yarsi dan juga Rumah Sakit Pertamina Jaya. Yang mana informasinya kami dapatkan juga bahwa seluruh biaya pengobatan bagi para korban ini ditanggung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan juga bagi para korban yang terdampak maupun siswa-siswi yang mengalami trauma dapat mendatangi atau disediakan posko trauma healing. Informasi yang kami dapatkan, posko trauma healing ini dipusatkan di SMA Negeri 72 Jakarta. Sehingga memang bagi para siswa-siswi yang ingin berkonsultasi dengan psikolog yang bertugas di posko trauma healing dapat diperbolehkan untuk berkonsultasi. Sementara untuk kegiatan proses belajar mengajar bagi para siswa-siswi lainnya ini dilakukan secara daring, sehingga memang untuk proses belajar mengajar secara daring ini belum diketahui sampai kapan dilakukannya, karena memang mengingat kondisi di SMA Negeri 72 ini masih menjadi area steril dan dijaga ketat oleh pihak keamanan, sehingga untuk proses belajar mengajar daring ini akan menunggu statement resmi atau pernyataan resmi dari area SMA Negeri 72 ini sudah diperbolehkan untuk digunakan kembali. Sehingga David dan juga pemirsa, kita akan terus pantau perkembangan situasi khususnya di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta Pusat. Bila nanti ada update terbaru kami akan kabarkan ke Anda. David. Ya, baik Jessica, terima kasih untuk informasinya. Kami tunggu update selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, ledakan di SMA 72 Jakarta yang diduga dilakukan salah satu siswa menuai keprihatinan luas. Bagaimana bisa seorang anak melakukan peledakan di lingkup sekolah, tempat yang seharusnya aman dari kekerasan? Kenapa tuh? Sumpah. Ledakan di SMA 72 Jakarta kembali membuka fakta laten yang kerap terabaikan. Sekolah belum bisa memberikan siswa ruang aman dari tindak kekerasan. Dalam kasus ledakan di SMA 72, polisi menyebut terduga pelaku merupakan salah satu siswa di sekolah tersebut. Perundungan atau bullying yang terabaikan dan terlambat ditangani diduga menjadi titik awal aksi nekat pelaku. Sekaligus betapa terlambatnya kita menangani situasi bullying. Akibatnya adalah korban bullying atau korban perundungan yang telah menderita sekian lama tidak menemukan telinga yang siap untuk mendengarkan masalahnya,
tidak menemukan tangan yang bisa membantu mencari solusi atas persoalannya, kemudian memutuskan untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara-cara kekerasan. Selain tindak perundungan yang kerap terabaikan, anak juga rentan terpapar kekerasan dari berbagai video hingga game online. Pemerintah pun turun tangan. Dalam rapat terbatas Jumat pekan lalu, Presiden mempertimbangkan untuk membatasi game online yang mengandung kekerasan. PUBG gitu, misalnya contoh itu kan di situ juga mungkin kita berpikirnya mungkin ada pembatasan-pembatasan ya, karena di situ kan jenis-jenis senjata juga mudah sekali untuk dipelajari. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sakit hati karena kerap menjadi sasaran perundungan, seorang santri nekat membakar pondok pesantren Babul Maghfirah. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang pria yang sudah tak tahan jadi korban perundungan, tega menganiaya keponakannya sendiri hingga tewas. Seorang santri 16 tahun membakar pondok pesantren Babul Maghfirah di Aceh Besar, Aceh. Berbekal petunjuk kamera pengawas, pelaku yang masih anak di bawah umur itu ditangkap petugas di rumah orang tuanya di Kabupaten Aceh Besar. Pelaku nekat membakar pesantren tempatnya mondok karena sering alami perundungan dari teman-temannya. Meski tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu, namun kerugian material ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan di sel khusus anak di Banda Aceh. Viral saat diwawancara langsung Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, seorang penyandang disabilitas resmi bekerja sebagai desain grafis di PT Transjakarta. Ia pun meminta bagi semua penyandang disabilitas tetap semangat dan tidak rendah diri. Pekerjaan apa? Komputer bisa? Sama bisa. Desain grafis bisa enggak? Desain grafis juga bisa. Sama Pak Gubernur dikasihkan ini ya. Wawancara singkat antara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dengan Zidan, 20 tahun, terjadi saat job fair disabilitas digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Senin lalu. Berbekal berkas serta kemampuan yang dimiliki, Zidan pun resmi mulai bekerja hari ini di PT Transjakarta sebagai desainer grafis dan memperkuat tim komunikasi internal. Bapak Gubernur DKI Jakarta yang terhormat, Bapak Pramono dan Bapak Disnaker, saya ingin mengucapkan terima kasih karena saya sudah diterima di PT Transjakarta, Pak. Dan untuk teman-teman saya yang di Indonesia yang sudah mendukung saya ingin mengucapkan terima kasih juga. Harus semangat ya, jangan patah semangat, oke? Sebelumnya dalam kegiatan job fair khusus disabilitas, Gubernur DKI Jakarta berjanji memberikan kesempatan kerja yang sama bagi semua warga Jakarta. Total ada 150 penyandang disabilitas yang disalurkan untuk bekerja di sektor formal dengan menggandeng 21 perusahaan. Saya sebagai Gubernur Jakarta berharap bahwa semua warga yang ada di Jakarta mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan juga dapat memanfaatkan pertumbuhan yang ada di Jakarta. Saat ini Pemprov DKI Jakarta sudah menyediakan beberapa program bagi kelompok penyandang disabilitas, seperti kartu disabilitas dan pasukan putih yang akan melayani lansia serta disabilitas yang mengeluhkan tentang kondisi kesehatan. Selain itu, Dinas Ketenagakerjaan juga memberikan penambahan skill bagi penyandang disabilitas. Sehingga meskipun belum mendapat pekerjaan, namun kemampuan mereka dilatih melalui berbagai pelatihan yang diberikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.